Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali. Jadi pada peta roka bumi atau peta topografi yang dikeluarkan oleh Bagus Surtanal, di sini menyediakan dua sistem koordinat yang sudah kita ketahui, yaitu sistem koordinat geografis dan sistem koordinat UTM. UTM itu apa? Yaitu Universal Transfer Mercator. Pada pojok kiri bawah garis bujur paling kiri tertulis 02 93 038 MT meter timur. Jadi setiap arfak ini adalah 1000. Jadi radiusnya 1000 meter atau juga sama dengan 1 kilometer. Sekarang kita ukur jarak arfak itu, jarak garis jala peta atau jarak garis koordinat. Ya, jadi garis koordinat itu jaraknya adalah 4 cm. 4 cm. Ke atas juga, nah ini ke atas juga 4 cm. Jadi satu kotak ini 4 kali 4 kali 4 kali 4 itu dalam satuan senti, 4 cm. Ya, 1 km itu adalah jarak sesungguhnya atau jarak di medan. Kemudian tadi 1 km itu sama dengan 4 cm. Jadi satu kotak karfak itu 4 cm. Hal ini tentu sama atau bisa dikonfirmasi terhadap apa? Terhadap skala peta, di mana skala peta ini adalah 1:25.000. Ini skala petanya. Jadi kalau kita lihat ke atas ke bagian skala peta, nah di sini tertulis 1:25.000. Jadi 1 km ini adalah jarak medan atau jarak sesungguhnya. 4 cm itu jarak peta, JP, jarak pada peta. Maka kalau kita lihat ke rumus ini, kita pernah bicarakan tentang rumus ini. 1 per skala sama dengan jarak peta per jarak medan. Jadi contoh, diketahui skala peta adalah 25.000 dan jarak petanya tadi diketahui 4 cm. Jarak peta adalah 4 cm. Yang dicari umpamanya jarak medan, jarak sesungguhnya, jarak medan. Maka kita kan bisa perkalian silang sehingga diperoleh jarak medan 25.000 dikali 4 cm, sehingga diperoleh 25.000 kali 4 berarti diperoleh 100.000. 100.000 cm. Kemudian 100.000 cm itu kalau kita jadikan meter, ini berarti menjadi 1000 meter, sama dengan 1 kilometer. Jadi pada peta 1:25.000 garis jala peta itu adalah 4 cm. 4 cm itu sama dengan 1 kilometer. Ini bisa kita lihat pada setiap peta dengan perbandingan 1:25.000 atau skala 1:25.000. Nah, berikut kita pahami
tentang penulisan koordinat ya. Penulisan koordinat itu pada koordinat UTM. Contoh penulisan koordinat adalah seperti ini, 0433.8546. Ini adalah dengan metode 8 angka. 8 angka, kiri 4, kanan 4. Kiri itu garis bujur, kanan adalah garis lintang. Karena kita pakai prinsip atau dengan rumus KIKA. Nah, KIKA batas. Kiri kanan bawah atas. Kiri kanan bawah atas. Jadi umpamanya ini karpaknya kotak koordinat. Ini ada kode gambar kayak begini pada peta. Itu ternyata ada di koordinat sekian, 04338546. Jadi ada di sini gambarnya. Nah, kalau kita tuliskan ya, kita tuliskan di sini 0433 dengan 0303 0304 0305 0304 33 91 91 9185 9186 9185. Jadi benda ini ada di koordinat 0433 8546. Kalau kita tulis secara lengkap 030433. Dan ini 91854. Dan kalau kita artikan ini menjadi 304330 meter timur, 304.330 meter timur. Dan meter di sini meter dari pusat peta. 918546. Ini 9 juta 185.460 meter utara. Artinya semakin ke utara koordinat ini semakin besar. Nah, jadi 0433 ini adalah ini, 8546 adalah ini. Itu kalau mau ditulis sesuai dengan angka, sesuai dengan ukuran. Tapi dalam penulisan koordinat untuk kegiatan alam terbuka atau kegiatan lain dituliskan hanya dengan 8 angka atau metode 8 angka. Tidak ditulis ya selengkap ini. Jadi sekali lagi, penulisan koordinat UTM adalah dengan metode 8 angka. Ini contohnya. Dan kalau ini kita artikan jadi demikian. Kalau ini kita artikan menjadi seperti ini. Nah, sekarang pengertian dari koordinat 8 angka. Jadi ini satu karpak ya, atau satu kotak yang sudah dicontohkan tadi. Namanya ini dari 0304, 0305, 9185, 9186. Jadi prinsip 8 angka itu adalah satu kotak, satu karpak ini dibagi menjadi 10 bagian. Itu 2, 3, ada 10 bagian. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Jadi satu karpak dibagi menjadi 10 bagian. Baik secara horizontal maupun secara vertikal. Ini juga dibagi menjadi 10 bagian. Kemudian umpama koordinat yang dicari ada di sini. Koordinat dicari ada di situ, maka kotak yang kecil ini lagi dibagi menjadi 10 lagi. Ya, jadi ini dibagi menjadi 10 bagian. Jadi dengan demikian, pada prinsip 8 angka, satu karpak itu berarti itu dibagi 10 dibagi menjadi 100 ya.
Ini menjadi 10 bagian. Masing-masing kotak dibagi menjadi 10. Sehingga ini dari 04 ke 05 itu ada 100 garis. Demikian pula dari 85 ke 86 ada menjadi 100 garis. Jadi satu kapak dibagi menjadi 10 bagian. Kemudian bagian yang ini dibagi lagi menjadi 10 lagi. Sehingga kalau dijumlah kotak-kotak ini ditambah kotak-kotak kecil menjadi 100 bagian. Itu untuk metode 8 angka. Ini sesuai dengan apa? Telah disiapkan oleh pembuat peta, yaitu konektornya yang ada pada protektor. Karena alat yang tersedia di sana itu juga metode 8 angka. Ya, ini protektor ya, atau busur derajat ya, protektor. Kemudian pada protektor itu ada konektor untuk penentuan koordinat. Nah, di sini ini adalah konektor untuk peta skala 1:25.000. 1:25.000. Kemudian bila kita perhatikan di sini, ya, ini kita balik aja. Ini sistem 8 angka. Jadi protektor ini atau konektor yang ada pada protektor itu ada sistem untuk 8 angka atau alat untuk penentuan koordinat dengan prinsip 8 angka. Nah, demikian juga ini yang ada pada kompas silva ini. Ya, ini juga ada konektor untuk 1:25.000. Maka di sini ya 500 meter 1000 meter ya. 1000 meter tadi adalah 4 cm 1:25.000. Jadi ini adalah konektor dari mulai nolnya sini 0, 1 sampai dengan 10 itu adalah konektor untuk prinsip 8 angka. Ya, kita contohkan, umpamanya kita akan tentukan koordinat titik ini, ya, titik ini. Ini simbol dari kantor kecamatan. Kita tentukan berapa koordinat dari titik ini. Berikut kita contohkan penulisan koordinat. Bila ditentukan titik ini ya, titik ini yang ditentukan koordinatnya. Titik ini yang ditentukan koordinatnya yaitu ada pada garis 0305, 0306, kemudian lintangnya 9185, 9186. Dan kita tentukan menggunakan konektor ini, konektor yang ada pada ya, yang ada pada kompas silva. Ya, ini titik ini kantor kecamatan. Nah, ini kita tarik bawah. Ini tidak pas 5 ya. Nah, ini tidak pas 5. Berarti di sini 5 lebih 2. Maka di sini adalah 0552. 0552. Kemudian untuk ke atasnya kita coba gunakan konektor yang lain sebagai contoh. Nah, ini. Nah, ya, ini kantor kecamatan. Ya, ini di angka 75 lebih sedikit. Ya, kita perkirakan adalah 77. Berarti ini garis 85
ya 8577 kurang lebih ini 8577. Jadi sekali lagi, setelah dicari tadi, ini yang dicari diperoleh koordinat adalah sekian 0552 8577. Kemudian bila akan ditulis lengkap berarti 03 0552 91 8577. Kalau diartikan secara meternya berarti 305 520 meter timur, 9.185.770 meter utara. Hanya dalam penggunaan aplikasinya, dalam penggunaan kegiatan jalan terbuka dan sebagainya, cukup menuliskan dengan 8 angka disertai lembar peta. Jadi peta ini lembar petanya adalah 1308614. Ya, mengapa dalam penulisan koordinat lembar peta itu perlu ditulis? Sehingga kita lihat di sini peta ini adalah peta rupa bumi Indonesia 1:25.000 dan di sini tertulis lembar peta 1308614 peta Rempuah. Nah, kalau kita lihat indeksnya, lembar peta ini ada di sini. Tadi 9 setel peta, 1 set peta ada 9. Posisi peta ini ada di sini. Tinggal lembar peta 1308614. Ini 1308614 dari 9 set peta. Sehingga mengapa lembar peta ini perlu disebutkan? Nah, ingat bahwa satu garis bujur ini berarti kalau ini ke atas ini akan sama. Satu garis lintang ini 1 2 3 peta, satu garis bujurnya sama nih, garis bujurnya sama. Nah, kemudian untuk peta sini ini berarti ada 1 2 3 peta, garis lintangnya akan sama. Nah, garis lintangnya akan sama. Agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pembacaan, maka disitulah perlu dituliskan juga lembar petanya. Demikian teman-teman sekalian penjelasan atau pembahasan kita tentang koordinat UTM yang banyak digunakan untuk kegiatan jalan terbuka. Sudah barang tentu dalam pembahasan tadi banyak sekali kekurangan karena memang keterbatasan saya sebagai manusia. Akhirnya saya mohon maaf karena banyak kekurangan.